Saya akan tutorial mengenai pengelolaan jalan napas. Itu sesuai dengan silabus yang disampaikan. Kita harus mengajar dari jauh. Ya. Jadi materinya adalah mengenai pengelolaan jalan napas. Nah, sebelumnya supaya kenal, saya dulu di FK Udayana, kurikulum PT-nya di FK Udayana tahun 88 tamat, Universitas Undip 96, dan di Jakarta mengambil konsultan Desert Care tahun 2000. Riwayat pekerjaan adalah dulu di NTT semuanya, di Puskesmas Wonokodi, itu sempat juga di rumah sakit, dan sekarang di rumah sakit Gianyar. Jadi terapi intensif. Adapun gini yang kita ini batasi nanti, yaitu mengenai pengelolaan jalan napas. Satu itu mengenai penyebab gangguan jalan napas sendiri. Yang kedua adalah prinsip tata laksana jalan napas pada dewasa. Ini khusus mengenai dewasa, karena anak-anak nanti khusus dokter lain yang mengajar. Dan yang ketiga adalah indikasi dan tata laksana jalan napas tanpa alat. Jadi kita membantu memberikan napas atau mengelola jalan napas tanpa menggunakan alat. Dan yang keempat adalah indikasi dan tata laksana dengan menggunakan alat. Jadi ada dua. Kalau kita berada di luar tanpa alat-alat, kita bisa bantu tanpa alat. Kalau kita berada di rumah sakit dengan alat-alat, bisa dibantu dengan alat. Oke. Ya, kita mulai dengan, karena ini adalah kasus jalan napas, yaitu adalah mengenai keadaan yang emergensi. Jadi kita akan mulai dengan mati mendadak, ya. Ada kriteria mati mendadak. Mati mendadak itu ada dua penyebabnya, yaitu di napas dan di respirasi. Di napas dan di kardiovaskuler atau di sirkulasi. Makanya ada istilah kardiorespirasi arrest. Inilah salah satu kalau mamanya napasnya berhenti, sebentar lagi akan diikuti oleh jantungnya juga akan berhenti. Begitu juga sebaliknya, jantungnya berhenti akan diikuti oleh apni napas. Makanya kalau kita melakukan pengelolaan pasien-pasien dengan kegagalan napas atau kegagalan sirkulasi, biasanya dua-duanya. Tidak satu-satu napasnya jadi dibantu, enggak, tapi dua-duanya. Sirkulasi juga dibantu di samping napas. Jadi kita akan batasi, ini ada dua yang menyebabkan mati mendadak, yaitu kegagalan pernapasan mendadak atau kegagalan sirkulasi mendadak. Tapi kita akan fokus mengenai kegagalan pernapasan mendadak. Karena ini judulnya nanti ini adalah mengenai obstruksi jalan napas, jadi kita tidak membahas mengenai sirkulasi. Jadi kalau kegagalan pernapasan mendadak itu ada dua. Per definisi dulu, adalah kegagalan mendadak dari sistem respirasi, yang seperti kita ketahui bahwa respirasi itu adalah mengangkut oksigen dan akan mengembalikan CO2, jadi membuang CO2 yang merupakan produk dari metabolisme. Jadi oksigen dihirup dari luar, mengenai jalan napas, sudah itu paru-paru, masuk ke darah, sudah itu nanti kembali lagi mengambil CO2, keluar paru dan dikeluarkan ke udara luar. Nah, kalau dia ini gagal, itu menyebabkan kegagalan daripada pernapasan mendadak. Bisa penyebabnya macam-macam. Bisa dia penyebabnya tidak bernapas, atau bisa juga penyebabnya karena obstruksi. Jadi obstruksi udara juga tidak bisa masuk. Atau bisa parsial, obstruksinya sedikit sehingga udara bisa masuk tapi sebagian. Nah, bisa dilihat di sini PaO2 pada pasien-pasien dengan kegagalan pernapasan mendadak, PaO2 adalah kurang dari 50. Normalnya adalah di atas itu. Jadi PaO2 ini adalah tekanan oksigen dalam arteri. Itu bisa diambil dari analisa gas darah. Yaitu diambil darah arteri, sudah itu diperiksa kandungan PaO2-nya berapa. Yang kedua adalah PCO2. Jadi tekanan CO2 di dalam arteri juga meningkat. Jadi seperti kita ketahui bahwa O2 yang dihirup dibawa ke seluruh tubuh, tentu CO2-nya dibuang. Kalau PO2 yang masuk berkurang, berarti PO2-nya jadi kurang. Tekanan oksigen dalam arteri kurang.
Begitu juga sebaliknya, CO2 karena tidak bisa dibuang keluar, CO2-nya jadi tinggi. Jadi PO2 rendah dan PCO2 tinggi ini tanda daripada kegagalan pernapasan mendadak. Baik itu obstruksi maupun dia apnea. Sebab-sebabnya macam-macam ya. Bisa sumbatan, yaitu yang seperti kita bilang tadi adalah sumbatan jalan napas, yaitu obstruksi, atau bisa tidak bernapas, kelumpuhan pernapasan. Ada dua, jadi sumbatan jalan napas, obstruksi, atau kelumpuhan otot-otot pernapasan atau kelumpuhan daripada pusat pernapasan atau apnea. Tapi yang kita bahas nanti satu, sumbatan jalan napas saja, sedangkan kelumpuhan pernapasan kita karena kita pengelolaan jalan napas, jadi di atasnya saja. Nah, obstruksi itu bisa penyebabnya adalah kesadaran menurun. Kalau pasien-pasien dengan kesadaran menurun, dia tidak bisa menyangga otot dasar lidah sehingga akan menutup jalan napas. Itu menyebabkan terjadinya obstruksi jalan napas. Caranya nanti simpel kalau untuk kesadaran menurun penanganannya. Bisa juga karena benda asing atau corpuscalenum. Benda asing itu berarti definisinya adalah benda yang harusnya tidak berada pada tempat tersebut. Contohnya umpamanya biji-bijian pada anak-anak biasanya ada biji-bijian di jalan napas itu menyebabkan obstruksi. Atau bekuan darah, harusnya bekuan darah tidak ada di sana, ada bekuan darah. Muntahan, pasien dengan muntah, gigi lepas atau gigi palsu, gigi umpamanya giginya yang normal bisa lepas menyumbat jalan napas atau gigi palsu. Bisa juga karena penyakit ya, penyakit infeksi. Contohnya yang kita bisa lihat adalah penyakit difteri, bisa menyumbat jalan napas atau keganasan di saluran napas atau di luar saluran napas, umpamanya pada leher itu bisa menekan jalan napas. Jadi bisa di dalam saluran napasnya sendiri atau di luar sehingga menekan jalan napas. Atau bisa reaksi anafilaktik. Reaksi anafilaktik adalah suatu reaksi antigen antibodi, itu reaksi alergi tipe 1, itu menyebabkan udim jalan napas nanti, sehingga menyebabkan obstruksi jalan napas. Trauma juga bisa, karena trauma orang gantung diri, umpamanya, itu akan menyebabkan udim pada jalan napas, dicekik, trauma langsung, atau bisa juga karena post operasi struma. Ya, kalau post operasi struma biasanya semua jaringan diambil, otot penyangga jalan napasnya tidak ada, otot penyangga trakea itu, sehingga pada waktu selesai operasi, begitu diekstubasi, nanti tracheomalesi namanya, jadi terlalu lembek sehingga menyebabkan obstruksi jalan napas. Nah, ini sekedar gambaran, anatominya beginilah. Jadi ada jalan napas, yang kita di sana itu ada jalan napas dan ada jalan untuk makanan ya. Jalan napas dan jalan makanan yang berdekatan ini. Jadi di depannya biasanya jalan napas, di belakangnya adalah untuk epiglotis, untuk esofagus dan lain sebagainya. Nah, salah satu yang bisa nih. Nah, ini untuk pasien-pasien yang akan dilaksanakan operasi, ada kita memakai istilahnya skor Malampati. Kita memprediksi kira-kira pasien ini kalau kita bius umum akan terjadi gangguan dalam pernapasan atau obstruksi napas atau tidak. Makanya kita bagi begitu kita menemukan pasien-pasien dengan kelas 3, kelas 4 biasanya kita harus mempersiapkan atau prepare kalau terjadi gagal napas atau terjadi obstruksi jalan napas apa yang kita kerjakan. Yang ideal namanya kelas 1. Kelas 1 itu kalau kelas 3, kelas 4 itu biasanya. Nah, gradasi dari jembatan jalan napas itu ada yang total, ada yang parsial. Nah, itu bisa dilihat dari grafiknya, yaitu kalau yang parsial berarti otomatis kalau yang parsial berarti hembusan napas, hembusan udara dari pasien itu akan berkurang, sedangkan yang total itu tidak ada sama sekali. Ya. Untuk suara napas yang patologis pada yang parsial ini ada, yaitu ada suara napas tambahan ini macam-macam nanti. Tergantung tempat daripada obstruksinya. Sedangkan yang total tidak ada, kerja napas, yang ini tentunya lebih meningkat, ya, karena tidak ada sama sekali yang total obstruksi, sedang ini masih ada aliran udara yang keluar. Ini dia ya suara tambahan pada parsial, itu bisa ada suara snoring, gargling seperti air,
ada suara stridor atau suara parau. Suara parau ini biasanya pada kasus-kasus obstruksi jalan napas di daerah laring. Gejala pada obstruksi jalan napas itu ini bisa, kalau gejalanya bisa dirasakan, bisa didengar, bisa diraba. Jadi ada pil segala macam itu bisa. Itu tapi yang jelas adalah tanda-tanda hipoksia. Hipoksia itu adalah oksigen di dalam jaringan itu berkurang. Sehingga tandanya adalah mekanisme tubuh akan meningkatkan nadi, otomatis nadinya akan meningkat, pasiennya pucat, gelisah, dan berkeringat. Tanda-tanda umum daripada obstruksi jalan napas. Yang kedua adalah tanda-tanda hiperkarbia. Hiperkarbia itu berarti CO2 di dalam darah akan meningkat. Itu pasiennya sianotik ya. Kalau pasiennya sedang dioperasi, begitu oksigen kurang, CO2 meningkat, itu darah berwarna kebiruan. Jadi kadang-kadang operatornya yang tahu, loh kok darahnya merah, kok darahnya biru. Berarti ada tanda-tanda obstruksi baik kita pada waktu dioperasi. Atau perdarahan merembes dari luka operasi yang tidak bisa dihentikan. Itu tanda-tanda daripada obstruksi jalan nafas, tanda umum. Yang ketiga adalah usaha meningkatkan ventilasi. Karena terjadi obstruksi, dia akan berusaha yaitu hiperaktif daripada otot-otot pernapasan. Dan interacting otot-otot daripada suprasternal. Klinis ya bisa dilihat tadi sudah bilang itu saturasi oksigennya akan menurun. Normalnya banyak pasien normal di atas 95, ini di bawah 90. Saturasi adalah perbandingan antara hemoglobin yang mengikat oksigen dibandingkan dengan hemoglobin secara keseluruhan. Itu persentasenya. PaO2 seperti kita bilang di depan tadi bahwa tekanan oksigen di dalam arteri akan berkurang. 50, usaha napas akan meningkat. Respirasi rate biasanya orang normal itu 15 sampai 20, ini sudah sampai 30. PCO2 tadi sudah ini disebutkan akan meningkat karena CO2 yang dibuang lewat paru tidak bisa, jadi CO2-nya meningkat. Vital capacity itu kurang dari 15 cc per kilo. Jadi pasiennya hipoventilasi, jadi pengembangan paru tidak ada. Penanganan jalan napas ya prinsipnya adalah kalau obstruksi bebaskan jalan napas. Itu airway namanya. Bisa menggunakan alat atau tanpa alat. Nah, tergantung penyebabnya. Kalau sumbatan jalan napas karena kesadaran menurun, umpamanya kalau kesadaran menurun ini menyebabkan otot-otot penyangga dasar lidah itu akan kendor sehingga akan menutup jalan napas. Caranya simpel sekali dengan ekstensikan kepala, dengan menarik dagu ke depan, atau menaruh bantalan di bawah bahu, bisa juga miringkan kepala penderita. Cuma pada kasus penanganan pasien yang begini, harus hati-hati pada pasien-pasien dengan kecurigaan trauma servikal. Jadi itu harus hati-hati. Atau kita juga bisa menggunakan memasang alat khusus, yaitu ada alat namanya orofaring, yaitu alat ini nanti di belakang kita terangkan, itu dipasang pada mulut, nasofaring ini dipasang lewat hidung, endotracheal tube yaitu memakai ET lewat trachea, ada LMA, laryngeal mask airway, ada PIS masker, PIS mask itu modelnya PIS masknya muka di masker, sedangkan ini laringnya yang di masker, atau bisa menyebutkan alat-alat yang lain seperti fiber optik untuk melakukan intubasi. Ini ya, untuk kesadaran menurun, triple manuver dari Sapat, menarik dagu, membuka mulut, nah ini dengan ekstensi kepala. Ini contoh gambar ya, sama ya, bebas jalan napas. Ini head tilt, juga untuk pasien trauma ini tidak masalah, bisa. Chin lip, untuk pasien trauma juga bisa. Sedangkan untuk ini yang tidak boleh pada pasien trauma. Tidak boleh lakukan neck lift. Karena kalau dia ada cervical fracture, ini akan menyebabkan kerusakannya lebih hebat.
Nah, ini contoh yang kita bilang tadi, ini adalah orofaring tube, yaitu disebut juga istilahnya gudel, yaitu ukurannya ada macam-macam ya. Itu tergantung pasiennya kita menggunakan yang mana. Ini contoh yang telah dipasang, itu biasanya diukur dari sini, dari mulutnya ini, dari bibir, apa namanya, garis bibirnya penderita dengan telinga, itu biasanya jaraknya segitu, itu dipakai sebagai patokan untuk menentukan besarnya daripada orofaringeal. Yang kedua adalah nasofaring tube. Ini nasofaring tube lewat hidung. Cara masangnya begini, dikasih jelly tentunya dulu, dikasih jelly, sudah itu dipasang. Jadi dia posisinya begini setelah dipasang. Lewat hidung tadi, kalau orofaring itu lewat hidung, lewat mulut. Ini yang kita bilang laryngeal mask airway, LMA ya, laryngeal mask airway. Jadi maskernya di laring. Ini bisa dikembangkan, yaitu dikempeskan dulu sebelum dipasang. Setelah itu dipasang baru diisi. Tapi ada jenis juga yang jenis gel, tidak perlu dikembangkan begini, tapi dia langsung dipasang. Cuma pada pasien dengan LMA ini, laryngeal mask airway, tidak bisa mencegah aspirasi. Kalau kita memasang ET, risiko aspirasinya lebih kecil ya, karena kita bekerja di jalan napas dan saluran pencernaan. Tidak secure dia jenis saluran pencernaannya kalau memakai LM. Ini jenis pengelolaan jalan napas yang lain, yaitu kombitub namanya, yaitu kombitub, yaitu intubasinya. Ini intubasi esofagus namanya. Jadi esofagusnya yang diintubasi. Dikembangkan balonnya, sudah itu ininya ini biar napasnya normal, jadi untuk mencegah aspirasi. Sedangkan ini yang double, yaitu dua ini dikembangkan balon untuk esofagus, untuk napasnya bisa jalan ke sini. Sedangkan yang ini untuk mencegah aspirasi. Yang esofagus untuk dikembangkan balonnya juga untuk mencegah aspirasi. Saya kira sama ini dua-duanya. Pengelolaan jalan napas yang lain selain itu. Ini kalau kita melakukan intubasi trachea, yaitu ini alat-alatnya. Ini contoh alat ET, yaitu ini ada konektor, ada itu balon. Ini balonnya ini harus dikembangkan setelah kita melakukan insersi daripada endotrachea untuk mencegah aspirasi. Ini balonnya dikembangkan. Ini dari sini yang mengembangkan balon dengan spide 5 cc, dikembangkan pelan-pelan sampai nanti kita memberikan tekanan positif. Di sini tidak ada suara balik, tekanan positif tidak ada. Ini laryngoskop ya, macam-macam jenisnya. Ada yang Macintosh ini, yang daun bengkok ini. Ini biasanya untuk orang dewasa. Yang ini karena anatomi orang dewasa dan anak-anak berbeda, ini biasanya untuk anak-anak. Karena dia langsung ovulanya itu biar bisa diinikan dengan yang jenis yang ini, yang Miller dan Wisconsin biasanya dipakai pada anak. Sedangkan Macintosh ini pada orang dewasa. Ini daunnya, ini gagangnya. Ini intubasi trachea yang lain ya. Yang tadi intubasinya sama begini, yaitu dibuka begini, ET-nya bisa masuk. Sedangkan yang ini karena ada fiber optik, bukan fiber optiknya, ada TV-nya, ada monitornya, itu bisa dikerjakan. Ada yang jenis yang begini, itu memang biayanya lebih mahal. Tapi kita belajarnya biasanya jenis yang tadi. Ini yang fiber optik, yaitu. Jadi dari sini melihat tracheanya. Tapi sebelumnya ET dimasukkan ke sini, sudah itu ini dimasukkan ke mulut penderita atau ke hidung. Masuk terus sampai tracheanya kelihatan, baru ET yang ada di sini didorong. Ada sinarnya di sini, ada sinarnya. Jadi bisa melihat sumber sinarnya di sini, ada bisa melihat light source, bisa melihat tracheanya di mana. Untuk kasus-kasus yang susah dilakukan intubasi. Seperti Malapati 3 dan 4 tadi yang disebutkan tadi. Ini kasus pengelolaan jalan napas yang lain dengan krikotirotomi untuk kasus emergensi.
Jadi diinikan dulu pakai sejenis aboket, jenis aboket dimasukkan, sudah itu mandarinnya ditarik, sudah itu dicoba dengan memakai air, spike yang ada air. Itu kalau dia ada bubble, maksudnya itu ada udara, berarti posisinya sudah benar. Nah, baru dimasukkan mandarinnya yang ini, yang yang stiletnya ini, yang besinya ini, sudah itu dilakukan irisan, sudah dimasukkan yang permanen seperti pepet. Ini kasus emergency cricotomy. Sedangkan yang satu lagi tracheostomy, ini saya kira sama ya, untuk pengelolaan jalan napas. Sumbatan jalan napas oleh benda basing yaitu bisa memakai alat disap, ya, suction ya, untuk benda cair biasanya memakai suction. Disedot, diberi tekanan negatif untuk benda cair. Kalau benda asing ya. Atau bisa memakai forceps, alat jepit untuk benda basing yang padat. Jadi dibuka mulutnya dengan jari menyilang, sudah itu pakai forceps ditarik. Bisa juga memakai tangan penolong. Tangan penolongnya harus hati-hati, harus hati-hati karena kalau pasiennya setengah sadar bisa menggigit tangan kita, jadi harus hati-hati. Sedangkan yang tadi, yang perforasi membran krikotiroid yang tadi itu, yang memakai spike itu keadaan emergensi, gambarnya sudah tadi. Ini penjelasan di bawah. Nah, untuk kasus-kasus yang pasien yang masih sadar atau setengah sadar, keslek istilahnya, ada benda asing, bisa dengan pemukulan punggung, back blow, atau penekanan abdomen untuk kasus-kasus anak-anak. Ini yang yang benda asing ya, benda asing dengan memakai tangan. Mesti hati-hati. Ini caranya begini. Jadi dikorek, dikeluarkan benda asingnya, baru diberikan. Sumbatan karena penyakit sama tadi, pemasangan endotracheal tadi sudah kita jelaskan, atau pemasangan tracheal kanul lewat tracheostomi. Sumbatan japat karena kronomer, lepaskan jeratannya tentunya, sama pemasangan pipa endotracheal, kanul tracheal lewat tracheostomi. Nah, setelah kita mengelola obstruksi jalan napas, tentunya kita lihat pasiennya apakah bernapas atau tidak. Nah, kalau dia tidak bernapas, ya kita harus berikan napas buatan. Jangan dibiarkan begitu obstruksinya tertangani, pasiennya tidak bernapas, ya jangan dibiarkan. Yaitu bisa kita berikan napas buatan macam-macam ya, bisa menggunakan alat atau bisa menggunakan tanpa alat, atau bisa juga dibagi berdasarkan udara ekspirasi penolong ataupun menggunakan udara atmosfer yang ada ditambah oksigen. Bisa dari mulut ke mulut atau dari mulut ke hidung, mulut ke masker ya. Jadi mulutnya penolong ke masker yang ada di pasien atau mulut ke pipa es. Atau menggunakan udara atmosfer dan O2 dengan balon sungkup, balon pipa tracheal, tracheostomi, atau menggunakan alat bantu napas mekanik. Ini contoh-contohnya nanti ada di belakang. Ini waktu kita memberikan napas buatan dari mulut ke mulut atau mulut ke hidung, kita harus melihat ke sini. Waktu kita meniup itu, dadanya naik atau tidak? Dadanya naik atau tidak? Kalau yang betul itu, kalau begitu kita tiup, itu dadanya harus naik. Kalau tidak naik, berarti napas buatan yang kita berikan tidak efektif. Ini alat ya, kalau kita memakai tadi napas buatan dari mulut ke mulut, ini memakai alat. Masker bisa, masker dipasang pada penderita, sudah itu ditiup dari sini, atau bisa juga memakai alat disambungkan ke ambu bag di sini bisa. Memegang masker itu ada macam-macam, ada berbentuk ini, berbentuk huruf C, ada yang pakai dua tangan pada kasus-kasus yang susah. Kalau kasus yang ringan bisa memakai satu tangan saja, tangan yang lain bisa mengembangkan bilo atau balon ini. Nah ini yang memakai pipa ya, pipa S ini di sini. Jadi ini yang langsung mood to mood. Nah ini pakai masker dia.
Ada masker di sini, sudah itu ada pipanya di sini, bisa ditiup lewat ini supaya tidak kontak langsung dengan pasien. Tapi sama, dua-duanya harus melihat dinding dada, apakah napas yang kita berikan, bantuan napas yang kita berikan cukup efektif atau tidak dengan melihat pengembangan dinding dada. Ini yang dengan ambu bag, yaitu dengan ini face mask ya, bisa dipegang dengan tangan, ini berbentuk huruf C dia pegangnya. Sudah itu di sini dia memakai ambu bag. Ambu bag ini harus dikembangkan sesuai dengan gininya pasien ya. Itu kita memakai tidal volume, karena kalau kita memberikan terlalu lebih itu akan berbahaya, menyebabkan baru trauma pada paru-parunya karena tekanan terlalu tinggi. Kalau terlalu kurang juga tidak baik karena akan menyebabkan hipoventilasi pada pasien. Padahal kita mau memberikan napas buatan. Jadi harus sesuai dengan tidal volume pasien ini. Umpamanya berat badannya 50, tidal volumenya berapa? Ini umpamanya 2 liter, kita kembangkan seberapa besar. Ini memakai Jackson Wrist ya, anak-anak, sama. Ini maskernya, jangan disambungkan, ada bilunya di sini. Ini hampir sama dengan ini, cuma di sini ada selangnya, ya, ada bilu. Jackson Wrist ini biasanya di aparatus yang sering dipakai pada pasien-pasien yang mau kita bius yang anak-anak. Ini pipa es ya, yang kita bisa pakai untuk bantu memberikan napas buatan supaya kita tidak kontak langsung dengan pasien, tidak mut-mut, ini diberikan. Apalagi dengan kasus yang sekarang ini banyak kontak. Sekian saya kira tutorial, mudah-mudahan berguna. Terima kasih.